Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baik lagi teman-teman di channel Ikals ya. Seperti biasa di sore ini kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Dan di acara seri menjelang berbuka puasa seperti biasa teman-teman ya, kita akan ngebahas satu pertanyaan dari teman-teman semua tentunya, baik lewat video maupun lewat yang lainnya juga ya. Dan kali ini masih juga lewat video ya. Kita lihat nih siapa yang bertanya di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Cynthia. Pak, saya mau nanya, gimana sih caranya supaya kita itu menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kelas, dan kita tuh supaya cerdas di dalam kelas. Udah gitu. Yeay, Mita Cynthia. Pertanyaannya simple tapi berat juga sih. Karena pertanyaannya tadi dua kata kan ya, ada bertanggung jawab dan cerdas. Dua kata yang berat banget sih. Gimana caranya menjadi orang yang bertanggung jawab dan cerdas ya. Ya tadi kan kalau Mita di kelas ya, cuman ini lingkupnya biar lebih luas aja Mita ya, secara keseluruhan gitu. Kalau secara luas sudah cerdas dan bertanggung jawab, apalagi di kelas gitu. Jadi pertanyaan ada dua berarti ya, menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi orang yang cerdas. Pertama, menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang harus Mita lakukan adalah Mita kembali melihat tujuan dari Mita. Misalnya kalau di kelas ya berarti Mita itu tujuannya mau ngapain sekolah gitu. Buat apa sekolah gitu. Kalau Mita ingat tujuan Mita, maka Mita tuh ibaratnya tuh nggak menye-menye gitu, nggak bercanda. Kalau nggak bercanda maksudnya tuh lebih serius aja ngejalaninnya, karena ya udah tahu tracknya, udah tahu maksudnya tujuannya ke sini, berarti tracknya harus gimana nih supaya sampai ke titik itu gitu. Jadi penting banget sih untuk seorang pelajar terutama ya, karena Mita ini di kelas pertanyaannya, atau mungkin buat teman-teman juga yang memang sudah nggak di sekolah formal sekalipun, ya tetap ya melihat tujuan hidup gitu kan. Pasti teman-teman punya cita-cita, punya impian yang harus dicapai. Nah berarti usahakan apapun yang kita lakukan hari ini, yaitu penuh tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apapun yang kita lakukan hari ini tuh ada ibaratnya nanti nyambung gitu di masa depan. Maksudnya tuh nanti tidak kemana-mana arahnya gitu. Maksudnya misalkan teman-teman pengen bikin buku 1 tahun ke depan, otomatis ya harus dimulai dari hari ini, dan setiap hari pun harus berkaitan dengan kepenulisan itu gitu, nulis satu kalimat gitu kan, yang akhirnya ya jadi buku juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tahu tujuan kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan mengarah ke situ. Kita pun akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin. Jadi Mita, kalau mau bertanggung jawab, silakan diulik lagi tujuanmu apa gitu. Kalau sudah tahu, nah udah fokus ke situ ya. Sampai kedua sih, ingat juga orang-orang yang sudah percaya sama kita, orang-orang yang menyayangi kita, yang berharap kita itu ya mampu mendapatkan apa yang jadi tujuan kita tadi gitu. Yang pasti ya orang tua. Kalau teman-teman punya istri, berarti ya istri mungkin, atau suami, pasangan lah ibaratnya. Ataupun orang-orang teman-teman kita tahu, bahkan orang-orang di kampung kita gitu kan, misalkan kita sekolah jauh, merantau, orang-orang kampung kita pasti berharap kita tuh jadi nantinya bisa berguna gitu buat orang-orang di sekitar kampung kita gitu, di kampung halaman kita gitu. Jadi itu sih, dua itu sih kayaknya cukup ya, mungkin masih banyak, cuman dua itu mudah-mudahan Mita ya lakuin. Tujuanmu apa, dan ingat orang-orang yang berharap bahwa tujuan itu tuh tercapai, orang-orang tersayang yang berharap kita itu menjadi terbaik gitu. Oke, itu pertanyaan tanggung jawab ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menjadi cerdas. Cerdas itu kalau menurut saya sih beda sama pintar ya. Kalau pintar itu lebih kepada kayak spesialis lah, kita tuh pintar sama satu bidang gitu, misalnya matematika gitu. Kalau cerdas itu malah lebih general gitu.
secara umumnya gitu. Makanya supaya kita lebih cerdas, ya kita harus pertama perbanyak pengetahuan. Jadi ibaratnya isi nih otak kita gitu. Isi otak kita dengan berbagai macam pengetahuan, baik lewat buku, lewat podcast, lewat kelas-kelas online, ataupun lewat apapun. Nah sekarang sudah banyak sekali cara untuk membesarkan knowledge kita gitu, atau pengetahuan kita. Lalu yang kedua adalah skill. Nggak cukup dong gitu kan, hanya ada di otak aja gitu pengetahuan kita. Kita juga harus mendayagunakan pengetahuan itu menjadi apapun apa yang kita lakuin gitu. Jadi skill gitu, misalkan kita tahu nih gitu kan bahwa menulis itu baik gitu kan, menulis itu menyehatkan, menulis itu melatih komunikasi. Tapi kalau kita sebatas tahu aja kan, ya nggak bisa bermanfaat buat diri kita aja gitu, minimal nggak bisa. Tapi kalau kita jadikan sebuah keterampilan gitu kan, nah itu akan berguna, bisa menghasilkan secara keuangan, finansial, dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar tentunya. Lalu satu lagi, banyak bergaul sih. Networking itu akan membuat kita cerdas, banyak perspektif juga tentunya yang masuk dalam diri kita gitu. Jadi tiga itu ya, pengetahuan atau knowledge, skill, sama network atau pertemanan gitu ya. Nah itu sih Mita ya, mudah-mudahan sih Mita bisa lakuin ya, nggak cuma di kelas tapi di kehidupan Mita gitu secara umum. Ya, buat teman-teman juga tentunya yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di sharing episode selanjutnya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.